si Wegom ini ya, uh, dia ngaku sendiri dia kena penyakit gitu ya, penyakit gangguan gitu ya di kepalanya gitu, maksudnya gangguan di otaknya gitu ya, sampai dia konsultasi. Makanya mami nggak tahu kenapa ya anak itu suka banget sok-sok merendah, tapi memang dia rendahan gitu loh. Contoh begini, dia pengen apa sih namanya, down to earth gitu ya, maksudnya itu gimana ya, biar dibilang aku makan dulu guys, supaya aku makan dulu guys di makanan di tempat piring orang miskin. Nah, supaya dia bilang itu, dia dibilang sederhana. Yang pantas ngomong seperti itu adalah orang yang sudah punya segalanya, baru dibilang dia sederhana. Kalau Wegom, dia tidak punya apa-apa, jadi dia bukan sederhana, tapi memang hidupnya susah gitu loh, hidupnya susah. Makanya si Wegom ini selalu mengandalkan, karena dia tidak punya apa-apa, pergilah dia ke tanah orang, pergi ke tanah tetangga sebelah, pergi ke tanah tetangga sebelah, menjadilah dia perempuan di tanah jahanam. Kayak judul film. Tanah lagi dipamerin, tanah lagi dipamerin, tanah lagi dipamerin. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa dia pamerin. Gitu loh anak-anak online. Paham kan? Jadi seakan-akan makan dulu guys. Jadi dia tuh story makan mie, makan indomie. Seakan-akan dia tuh punya duit banyak, terus dia apa namanya, down to earth. Jadi dia makan indomie, atau dia makan sayur timun dengan lalapan itu. Jadi seakan-akan dia tuh merendah, padahal emang dia rendahan, nggak punya duit, akhirnya belinya ikan asin gitu loh. Mami tuh suka ikan asin, mami tuh pencinta ikan asin, mami pencinta indomie, mami juga pencinta, tapi nggak tiap hari juga. Mami juga pencinta pete sama jengkol, tapi kan nggak mungkin tiap hari juga. Gitu loh. Jadi kecuali lu punya mobil, lu punya rumah, lu punya bisnis yang oke, lu punya ABC, habis itu lu makan di pinggir jalan, nah itu namanya lu sederhana gitu loh. Ini enggak, tiba-tiba lu makan daun, tiba-tiba lu makan lengkuas, tiba-tiba lu makan daun mengkudu. Itu bukan lu sederhana, itu memang lu nggak punya duit di kantong, lu petik dari belakang, jadi lu bilang itu sederhana. Begitu loh Wegom ya. Jadi konteks dari konsep sederhana adalah orang yang punya, orang yang berkecukupan, tetapi dia makannya seperti Wegom, itu mungkin sederhana. Tapi kalau Wegom itu sendiri sayang, itu bukan sederhana, itu kamu miskin namanya. Itu kamu tandanya miskin, dan kamu tidak punya uang sama sekali, dan kamu open endorse 50.000 untuk paid promote. Seperti itu. Jangan kau bilang, itu masih tubang tublas, itu nyenggol-nyenggol gue supaya dia open paid promote. Mami udah 2 tahun gak open paid promote, dan gak ada promosi-promosi open promote 10 orang 100.000, gak ada. Gak ada kamusnya seperti itu. Paham kan? Nah, jadi kepada Wegom, pertama yang kamu lakukan adalah benahi dulu diri sendiri, gitu. Baru kau banggakan orang lain. Dan yang kau banggakan itu pertama waring. Mari kita bahas satu-satu anak-anak online-nya berdasarkan sensus penduduk Mami Online. Waring. Apa yang kau banggakan dari seorang waring alias warwerwor miring? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Pertama, ya, kau bilang dia cantik sekali. Enggak sayang, ya, dia itu jelek. Kenapa aku bilang jelek? Dia tuh cuma tinggi kayak tiang listrik, waring itu. Rambutnya panjang seperti kuntilanak, enggak ada bentuknya sama sekali, ya. Dagunya miring begini, miring begini. Ada utuk, tuh ada utuk, nggak ada. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari waring. Yang ketiga adalah waring itu lontong, ya, tidak punya pekerjaan yang tetap. Endorse pun nggak ada, ya, paham? Dia
hanya seorang penjajah seks, komersial seks di berbagai negara. Ya, jadi dia pergi, caranya gimana? Dia ngelontong dulu ke Bali, setelah kumpulin duit baru dia pergi ke Dubai, dia pergi ke Hong Kong, dia pergi ke China, dia pergi ke Beijing, Singapura, Malaysia, bahkan dia pergi Italia, Rome, dan juga katanya mau ke USA. Itu namanya apa? Itu namanya ngelontong. Nge datang tong, bencong. Oh, bukan, lontong. Ah, paham kan? Jadi nggak ada yang bisa kamu banggakan dari seorang Waring. Oke? Dan yang kedua, si mulut penuh. Nggak ada yang bisa kamu banggakan dari si mulut penuh. Dia bisa ke Amerika. Bisa. Kan dia travel. Ya, dia travel. Ada juga orang yang ketipu sama travelnya dia. Bisa jadi. Ya. Dan yang perlu dipahami, si adalah membohongi bulenya. Itu kan anak dia itu kan katanya anak bule. Jadi dia memeras harta si bule itu, dan si cowok ini, lakinya yang sah ini sekarang, jadi simpanannya untuk membantu segala macamnya, disuruh jual ikan lele. Jadi anak dia itu bukan anak dari si bule. Mana ada anak bule hitam detil begitu? Apa yang kamu banggakan dari si mulut penuh? Nggak ada. Dia ke Amerika nyusul si bulenya yang udah cacat mental, yang untuk mendapatkan warisan, karena memang dia dulu lontong. Yang ketiga, apa yang kau banggakan dari seleher rusak? Apa yang kau banggakan dari seleher rusak? Yang kau banggakan dari seleher rusak adalah dia tinggal di rumah susun? Atau mantan pembantu mami? Tukang sapu? Bagaimana bisa kau banggakan hanya seorang tukang sapu di rumah mami online? Dan pernah numpang hidup dengan mami online. Itu tidak akan pernah terjadi dalam kehaluan yang hakiki. Dia hanya menjadi germo, menjual orang lain, dan orang lain yang dia jual itu udah datang ke mami online, ya. Tolong kembalikan uangnya. Bayar dong. Pukinya yang dijual, si leher rusak yang dapat. Yang katanya baba-babanya itu siapa? Itulah yang namanya pemakai jasa si leher rusak untuk menyalurkan segala sesuatu lontong-lontongnya. Nah, sini kakak bisikin. Kakak itu germo. Gitu. Dan yang keempat, siapa yang lu mau banggakan? Si Cece Berlian bangkrut. Udah gak punya toko berlian. Sudah diusir di rumah kontrakannya di Condet. Sudah pindah di Pejaten dan ngontrak. Usahanya apa sekarang? Sini kakak bisikin, usahanya Cece Berlian bangkrut itu sekarang bikin YouTube. Pansos. Oh tentu. Tapi tidak ada yang menonton. Gimana dong? Makanya, jangan lawan mami online. Jadi tidak ada satupun orang yang kau banggakan itu masuk dalam daftar sosialita. Gimana dong? Sedangkan mami online, teman-temannya mah cucok-cucok semua, tapi tidak perlu anak online mami bangga-banggakan gitu loh. Sini mami bisikin. Gak usah lah kalau mami bisikin, nanti gak kedengeran. Jadi kalau menurut mami, ya Wegong, tolong tolong banggakanlah dirimu sendiri. Mami tidak mau membanggakan teman-teman mami karena mami sudah bangga sendiri gitu loh. Dan mami tidak mau sombong di depan mereka. Mami malu kalau mami sombong. Makanya mami malu kalau mami sombong di depan mereka. Makanya mami di akun Zegaril itu mami tidak mau sombong, koar-koar.
tidak ada, Mami tidak mau ditonton mereka karena Mami malu, karena mereka lebih nyata, lebih kaya dibanding Mami. Mami ini apalah, tapi Mami alhamdulillah Mami dipercayakan untuk menjadi salah satu partner bandar arisan di tempat mereka. Itulah kelebihan Mami online dibandingkan Wegom. Gitu. Paham ya? Paham ya? Paham. Gitu loh anak-anak online-nya. Jadi kalau menurut Mami, Wegong perlu sedikit teliti untuk melawan Mami online. Gitu loh. Ya, nggak usah kau bilang, aduh Mami online banyak hutang. Setiap manusia pasti ada hutang. Tapi kalau dibayar hutangnya, itu tidak masalah. Kalau kamu bagaimana? Udah bayar belum sama si anak? 1 juta ada loh, 100.000 udah dibayar belum ya? Oh, Ata udah tidur di sana. Ya, jadi kalau menurut Mami, hati-hati kalau mau mendongeng tentang Mami. Karena setiap omongan kamu itu pasti akan masuk ke dalam YouTube. Mami online langsung ambil, langsung Mami hempaskan di bioskop untuk membantah semua dan mengeluarkan semuanya bukti-bukti otentik. Nah, seperti itu. Ya, oke? Paham kan? Capture dulu. Nah, mantap kan? Jadi gak usah lah bangga-banggain orang lain, banggain diri sendiri. Apalagi siapa yang kau banggain? Gorgor. Si Gorgor kau banggain. Yang pergi ke luar negeri dan juga beli mobil itu hasil dari korupsi 800 juta dari tempat dia bekerja. You bangga. Kok bisa dibanggain seperti itu? Apa yang kebanggain? Bukannya dulu kalian saling ngatain? Bukannya kamu dulu saling membenci? Kamu yang menyuruh Mami melawan si gorila? Kenapa sekarang berteman? Talk shit deh. Ingat ya, Wegom ya. Pertama, yang engkau sudah lakukan kesalahan besar adalah memfitnah Mami dan bersumpah di atas. Kok kayak wayang ya? Kayak wayang ini ya. Oh lele lele, oh lele lala lelo, edo deda dedo. Aduh, mana? Ya, kesalahan satu yang sangat besar yang engkau lakukan adalah Wegom apa? Yaitu bersumpah di atas ayat-ayat suci Al-Quran dengan memfitnah Mami agar kau mendapatkan simpati ke khalayak ramai bahwa kaulah yang paling nyata dan yang paling benar. Ingat, orang yang bersumpah itu punya tanggung jawab tersendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Sumpahmu, kalau tidak kau cabut dan tidak bersujud di bawah kaki dan bersimpu di bawah kaki Ibunda Ratu ini, itu tidak akan pernah, maksud kami, tidak akan pernah azab-azab itu tidak akan menghampirimu. Pasti akan selalu menghampirimu. Seperti itu ya. Nah, pertama adalah sumpah-sumpah kamu itu. Sehari kamu bersumpah, kafe yang di atas nama kamu itu bukan punya kamu ya, tapi nama kamu di atas namakan oleh orang itu, akhirnya kamu membawa sial dan kebakaran. Orangnya rugi miliaran, bukan kamu yang punya loh. Kamu nggak ada punya, kayak sidung jambu aja pakai namanya aja dikasih paling berapa gitu, 1 juta 2 juta gitulah ya, kayak gitu istilahnya, 1 juta 2 juta. Jadi nggak ada itu punya kamu. Dan yang kedua, setelah itu salonmu warungmu bangkrut, tutup, plaknya langsung tepar, langsung aja. Astagfirullah minal baroya. Dan kedua, yang ketiga, sekarang salonmu udah mulai tupsitun. Tahu arti tupsitun? Tutup 1 minggu buka, tutup 1 minggu buka, tupsitun. Tutup 1 minggu, tupsitun. Tutup 1 minggu buka lagi, cari duit lagi. Dan kau pun tinggalnya
masih ngekos. Nggak usah kok hina-hina, aku tinggal di Ruko. Nyata. Ya, Ruko di kawasan Jakarta Selatan, kota Kasablanka. Mahal, nggak murah. Renovasi 400 juta, mahal ya. Kau tinggal di kos-kosan. Jangan kau samakan. Kasta Mami Brahmana, kastamu di bawahnya. Di bawah sudra yaitu Dalit. Ya. Dan yang keempat adalah kau jual lipstick. Tahu arti apa nama lipstick tanpa lubang? Nah, itu liptil ya. Liptil pesta bau sekali. Pesta bau sekali. Oh, nah seperti itu. Liptil ya. Lipstick tanpa lubang. Ya, nggak laku. Nah, nggak laku. Gimana itu? Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang sudah kamu itu tanpa kamu sadari atas sumpah kamu yang kemarin itu, tahun lalu, sekarang kamu sudah menerima. Yang mana notabene Mami online makin eksis gitu loh. Kau bilang Mami halus itu Bang Tubles, sosok bergaul sama sosialita. Nyatanya Mami bandarnya, Mami bandar, gimana dong? Gak terima, panas. Gak boleh, harus pewang eslong. Ya, harus pewang eslong. Makanya jangan gila-gila bersumpah ya, hanya untuk mendapatkan pengakuan dan kebenaran. Gak ada untungnya. Lihat contoh dong Mami online. Waktu kau serang Mami, banyak orang berpihak sama kau. Mami mah diam aja. Dan Mami ketawa-ketawa, ledek-ledekin. Tapi lama-kelamaan orang juga pasti jenuh. Mami menyimpan bukti demi bukti, selalu tak aku tutupi. Aku buka di bioskop Mami sendiri. Ayolah kamu Gaby, jangan menjadi dulunya kamu Dedi. Jual liptil itil tanpa lubang Pelangi, alangkah indahmu. Dulu kamu Dedi, sekarang kamu Gaby. Kenapa lo kamu jadi? Yuk kamu sekarang dinikahi Dodi. Pak Dodi, viralnya di TikTok. Ada juga Gaby yang